Di Rusia ada sejenis orang tidak bisa keluar jalan. Jika mereka keluar jalan, melanggar hukum setempat yang disebut kejahatan berjalan. Pria ini baru saja pergi ke jalan ketika dia dihentikan oleh polisi setempat. Satu orang polisi memeriksa tas pria ini. Lalu tanya pada ada sembunyi apa di bagian dada. Pria itu melirik polisi, lalu melepas bajunya. Mengungkapkan senjatanya, yaitu pisau tentara Nepal. Polisi melihat itu langsung menjadi tegang. Langsung keluarkan senjata dengan sikap siap. Setelah pria itu menyerahkan pisaunya, polisi segera memborgolnya. Lalu lihat sekeliling tidak ada siapa-siapa. Segera mengeluarkan kerucut dan memukul pria itu. Tidak menyangka, pria ini bukan orang biasa. Dia dengan tenang menghindari serangan polisi. Polisi melihat itu sangat marah. Seorang polisi mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke dia. Pria ini baru mau dibawa pergi ke kantor polisi. Tapi sebelum dia naik ke mobil polisi masih memukul dia dengan tongkat. Tapi pukulan ini seperti memukul tembok semen. Pria itu diam, menoleh untuk melihat orang yang memukul dia. Dengan cepat dia sudah dibawa ke kantor polisi. Kedua polisi masuki dia ke ruang tahanan. Dia baru mau duduk ada satu polisi membuka pintu perlahan masuk ke dalam. Jack bertanya pria ini keluar jalan untuk apa? Melihat pria yang begitu sombong, Jack langsung ambil tongkat dan mulai pukulnya. Tapi pria itu masih diam. Dia menahan, coba melihat kau bisa seperti itu sampai kapan. Jack pegang tongkat arahkan ke muka pria itu, lalu terus memukul. Tapi belum selesai. Jack terus ambil tongkat listrik untuk menyiksa pria itu. Sampai saat ini, pria itu tidak mau menahan lagi. Dia bergegas bangun mendorong Jack jatuh ke bawah. Lalu tendang sekali, membuat tongkat listrik punya Jack jatuh. Pada saat bahaya, polisi lain mendengar suara itu dan berlari kemari. Satu orang omong, pemimpin ingin ketemu dengan pria ini. Mendengar itu, Jack baru lepaskan. Tapi hal yang membuat dia tidak menyangka adalah, hanya berapa pukulan, dia sudah menghilangkan nyawa diri sendiri. Sekejap mata, pria itu dibawa ke ruangan punya wakil direktur. Wakil direktur tanya pada kenapa bawa pisau segede itu keluar jalan. Tidak menunggu dia berjawab, direktur bergegas seperti kuda masuk ke dalam. Dia melihat izin punya pria ini. Lalu baru tahu bahwa nama dia adalah Stephen. Selebih adalah mantan prajurit pasukan khusus. Direktur langsung perintah bawahan untuk balikin barang untuk Stephen lalu lepaskan dia. Tapi direktur juga bukan orang biasa. Dia ambil MP3 punya Stephen untuk mendengar semua yang record di dalam. Tidak menyangka hanya karena satu MP3 sekecil itu juga membuat direktur hilang nyawa. Pria ini menyelip ke dalam ruangan punya direktur polisi. Tidak sengaja melihat direktur sedang melakukan yang itu. Dia menoleh, melihat mata memohon gadis itu. Stephen tidak peduli, dengan sabar hanya ingin untuk ambil MP3 itu. Direktur hilangkan kesabaran, melihat Stephen dengan santai seperti tidak mau pergi. Dia langsung jalan ke depan muka Stephen. Menancam dia cepat pergi dari sini, jika tidak akan menerima menderita akibat yang serius. Habis mengatakan itu langsung serang, tidak menyangka Stephen langsung balas. Satu tangan menahan lengan punya direktur. Lalu pecahkan lengan direktur, membuat dia tiba-tiba pingsan. Setelah selesai, Stephen ambil asbak masuk ke dalam kantong, lalu cabut kabel telepon. Membawa gadis itu keluar kantor polisi. Stephen baru melangkah keluar satu polisi ingin masuk ke dalam ruangan direktur. Di saat lawan tidak perhatikan, Stephen melemparkan asbak ke arahnya. Membuat para polisi di sekelilingnya kaget. Ya ampun, kali ini pernah harus bertarungnya. Stephen tidak banyak omong, mengikat kabel telepon ke tangan lalu masuk ke dalam ruangan. Hanya satu gerakan sudah habiskan satu polisi duduk di dekat itu. Lalu dia ambil satu pistol sis gede, mendorong satu polisi lain jatuh. Bahkan menambah satu dipukuli di muka sama Stephen berkali-kali. Semua tidaan ini membuat gadis di samping ketakutan. Lalu dengan pengalaman dia bongkar pistol itu, membawa gadis itu keluar. Baru keluar sudah melihat 3 polisi yang menangkap dia. Stephen omong sama gadis itu bahwa ini adalah urusan dia, suruh gadis itu cepat keluar dan menunggu dia sebentar. Setelah itu dia patahkan lengan punya satu orang, memukul wajah dengan siku. Habis itu nambah satu pukulan lagi. Akhirnya dengan pukulkan terakhir 3 polisi sudah berbaring di lantai. Dan pistol punya mereka juga dihancurkan oleh tangan dia.
Setelah selesai urusan dengan mereka, Stephen menoleh kembali ke ruangan sebelumnya. Polisi yang datang melihat semua berpikir Stephen bukan orang yang bisa mencari masalah. Lalu keluarkan tongkat ingin serang dia. Stephen tidak mau omong apa langsung maju ke depan. Sungguh sangat ganteng. Setelah muter berapa kali, langsung menendang polisi. Setelah selesai, Stephen langsung tarik gadis itu keluar. Tapi baru membuka pintu, berdua bertemu dengan wakil direktur. Melihat mukanya, Stephen juga tidak mau peduli. Langsung pukul, membuat orang itu patah tulang leher. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi begitu cepat sehingga saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada semua. Dengan cepat, mereka keluar dari kantor polisi. Ketika keluar, Stephen bahkan menahan emosi obrol dengan beberapa penjaga di luar. Lalu dengan santai membawa gadis itu pergi. Saat ini Jack dipukul pingsan tadi sudah bangun. Dia langsung ambil walkie-talkie dan kasih tahu rekan di luar cepat mencari Stephen. Di sisi lain, Stephen ingin membawa gadis ini melarikan diri bersama. Tapi gadis ini ketakutan jadi tidak mau ikuti dia. Pria tarik satu polisi sedang bawa motor jatuh ke jalan. Karena ingin ambil motor jalan ke gunung untuk makan daging bakar. Polisi di belakang melihat itu langsung mengejar, semua ingin membunuh hancurkan Stephen. Stephen bergegas melarikan diri di depan, Jack di belakang terus menembak ke arahnya. Stephen dengan mudah menghindari semua peluru dari polisi. Polisi di belakang terus-menerus mengejar. Stephen berpikir sebentar, langsung bawa motor jatuh dari tebing gunung. Lalu melihat di sekelilingnya. Polisi di atas membawa AK-47 terus menembak ke arahnya. Tidak lama kemudian, pistol habis peluru. Dan Stephen juga ambil kesempatan orang itu sedang mau ambil satu pistol lain untuk mencari tempat buat bersembunyi. Jack terus menembak. Stephen naik bulldozer dan langsung menghancurkan mobil polisi. Jack mulai bingung, ketakutan, suruh bawahan cepat mundur. Kebetulan, kedua polisi baru mundur mobil ke jalan. Ditabrak oleh satu truk. Dengan sekejap mata, Stephen sudah naik ke atas gunung, dan datang ke satu rumah terlantar. Di sini dia menemukan korek yang belum dipakai, lalu ada berapa kaleng isi paku. Pada saat ini, dia tidak lupa menggunakan cermin, lihat wajahnya. Lalu dia ambil tali dan beberapa paku. Dia menggunakan tali untuk mengikat paku ke tongkat kayu, membuat tombak sederhana. Lalu menggunakan tongkat itu tandai rute yang dia ambil sebelumnya. Selanjutnya dia memilih berapa pohon yang bagus. Menggunakan pisau untuk membuat jebakan. Dengan cepat dia menemukan satu rumah punya penjaga hutan. Stephen menyelip ke dalam. Di sini dia dengan hati-hati kumpulkan bahan yang bisa dipakai. Yang penting di sini dia menemukan satu ruangan di bawah tanah. Dan ruangan ini akan selamatkan nyawa dia nanti. Hari mulai gelap. Stephen duduk di tanah mendengar MP3, dengan nyantai menunggu Musa datang. Kebetulan di saat itu, sejumlah polisi yang tak terhitung sudah mengejar sampai di kaki gunung. Ketika mereka melihat adegan mobil terbakar di depan. Mereka baru rasain jika mereka sudah mencari masalah sama orang yang sangat menakutkan. Tapi di saat ini mereka sudah seperti air dan api. Perang ini tidak bisa dihindari. Akibatnya satu sisi akan hilang. Berpikir ke sini, direktur polisi mulai rencana untuk beraksi. Sampai malam Stephen sedang duduk di dekat api, gunakan cincin besi sebagai perangkap hewan. Tidak menyangka ada dua polisi sedang diam-diam datang ke tempat dia. Part 1 punya film berakhir di sini. Silahkan like dan follow untuk mendapatkan part 2. Terima kasih dan sampai jumpa.